Halo sahabatku, sahabat netizen yang saya hormati. Kita akan membahas lagi teka-teki kasus Vina Cirebon yang sekarang muncul lagi, yang dinyatakan katanya saksi kunci dalam kasus Vina. Tapi kita akan melihat ya kan, kesaksian-kesaksian yang sudah ada di tangan kepolisian. Ya, saya agak gimana gitu ya kan, saksi yang sudah menjadi saksi kunci kepolisian untuk menangkap para tersangka agak lain juga ya kan. Agak lain juga ya kan, mulai dari si Aep, si Gede, ada lagi katanya si Melmel. Nah ini ada lagi saksi kunci katanya yang akan membuka kasus Vina Cirebon. Mau tahu orangnya? Yaitu namanya Liga Akbar, yang mengetahui kasus itu sebenarnya di saat kejadian. Kata dia, apakah menurut kalian kesaksian dia atau keterangan dia bisa dijamin untuk menangkap tersangka-tersangka dalam kasus Vina ini, terutama Peggy Setiawan yang sudah ditangkap oleh kepolisian? Mari kita dengar dulu kesaksian Liga Akbar, tapi dia sangat tertutup ya, kita dengar dulu. Liga ditanya penyidik seputar berita acara pemeriksaan BAP pada 2016 silam. Saat pemeriksaan kemarin, Liga mencabut beberapa poin yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Liga Akbar menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 lalu. Liga mengaku kenal dekat dengan Vina dan Eki. Bahkan, Liga sering menginap di rumah Eki. Jadi, almarhum Vina dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Oh, sudah kayak adik kan dulu. Kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Ya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat nggak? Asmara dan geng motor saya kurang mendalami juga gitu, dan tidak tahu juga. Dia lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Ke Eki. Oke, sudah kita simak video yang menjadi saksi kunci dalam kasus Vina. Tapi menurut saya agak aneh ya kan, kenapa para saksi yang dianggap kepolisian ini membenarkan para tersangka ya kan, apalagi kayak Peggy Setiawan ini ya kan, yang seorang kuli bangunan ini. Agak lain sih ya, agak lain dengan saksi-saksinya itu. Kalau mereka mau untuk keterbukaan, tolong dong untuk semua penegak hukum yang ada di Indonesia ini, maupun lawyer, maupun kepolisian, mau siapapun itu dia, untuk para saksi jangan dimaskeri. Soalnya kita netizen mau melihat jejak digital mereka juga ya kan, ingin mengetahui jejak digital dia. Mana tahu ya kan, mereka ikut serta untuk menutupi kasus Vina Cirebon ini kan. Netizen soroti salah satu pelaku ada seorang wanita. Terungkap isi rekaman diduga CCTV kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Ya seperti keterangan si Aep yang tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan faktanya juga ya kan. Nah, gitu juga dengan Mel juga katanya yang bla 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 bla, katanya mengetahui semuanya dengan detail. Begitu juga katanya si Dede, tapi nggak tahu aku yang Dede ini yang mana ya kan. Sampai saat ini masih belum dipublikasikan. Begitu juga dengan saksi yang ini, dia sangat kenal dekat tapi sama Eki ya. Kenal dekat sama Eki, bukan Vina. Memang kenal sama Vina, tapi dia sangat dekat sama Eki. Dia lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Ke Eki. Ya, dalam pikiranku ini ada lagi ya kan, permainan ini agar makin lama kasus Vina Cirebon ini terungkap. Itu nyata dan faktanya. Satu lagi yang mau kubahas ya kan, seperti Peggy Perong yang kupingnya berlubang ini ya kan. Saya masih tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan dia yang di media sosial, yang diwawancarai di salah satu televisi juga kan. Ya saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Yang beredar foto Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi. Oke, sudah kita dengarkan pernyataan Peggy Perong yang berlubang ini ya kan, dia katanya melalui keterangannya hanya bercanda ya kan. Nggak nyangka nyampe seviral itu kan.
Kalau dia tidak mengetahui sesuatu di dalam kasus Vina ini, tidak mungkin dia berani ngomong sengaur gitu kan. Tidak mungkin dia mengaku-ngaku pelakunya kalau betul dia tidak melakukan gitu kan. Oke, saya bisa menyikapinya. Dia tidak melakukan, tapi dia pasti mengetahuinya. Pak polisi, tolonglah periksanya betul-betul apanya. Ini para kesaksian yang sudah melibatkan netizen yang menyoroti kasus Vina ini sampai saat ini tidak ada titik temunya gitu ya kan. Jadi kita bisa menyikapinya ini masih ada permainan di aparatur penegak hukum ini yang ingin membuat terkicuh netizen ya, rakyat ya kan. Aku masih tidak percaya sama Peggy Perong yang apa ini, yang berlubang kupingnya ini kan. Masih nggak percaya. Kalau menurut kalian gimana? Masih percayakah kalian sama pernyataan Peggy Perong yang sebenarnya ini, yang rambutnya keriting? Memang dia agak gelombang keriting dia kan, agak bersih lagi orangnya ya kan, sesuai dengan pernyataan Saka Tatal katanya. Dan begitu juga dengan abang Saka Tatal katanya, DPO yang ditunjukkan kepada mereka ya saat tim penyelidik menjumpai mereka, orangnya bersih ya kan, orangnya bersih ya kan, keriting ya. Menurut saya sih nggak masuk di akal juga ya Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini menjadi pelaku utamanya ya kan. Ya, pasti aku tahu pasti Peggy Setiawan yang tersangka ini ya, yang sudah ditangkap kepolisian, pasti dia setidaknya mengetahui sedikit ya kan, sedikit tidaknya kasus Vina ini juga ya kan. Makanya mereka menjadikan tersangka Peggy Setiawan ini ya. Itu menurut saya ya. Tapi kalau betul-betul itu Peggy Setiawan ini tidak ada ikut serta dalam kejadian kasus Vina ini, kepolisian tolonglah untuk para tim penyelidiknya dikenakan kode etik ya kan, biar jangan asal-asal untuk menangkap para tersangka gitu ya kan, harus profesional untuk bekerja ya kan. Gimana menurut kalian tentang pendapat video saya ini tentang saksi-saksi yang sudah menjadi saksi kunci kepolisian ya kan? Begitu juga dengan para kesaksian yang sudah disoroti netizen. Gimana menurut pendapat kalian?